Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 bernamakan Dik-Dik Apendi, Muhammad Ilham, Guntur Hermawan akan mempresentasikan tentang reference data and master data. Untuk motivasinya nggak usah dibaca ya, nggak terlalu penting. Di sini ada 3 materi, yaitu ada satu, yang pertama referensi data, yang kedua master data, dan yang ketiga adalah perbedaan referensi data dan master data. Materi pertama akan dijalankan oleh Dik-Dik Apendi. Monggo silakan Dik-Dik Apendi. Terima kasih untuk Saudara Ilham. Di sini saya akan menjelaskan tentang reference data. Pertama yaitu definisinya. Definisi reference data yaitu data apapun yang digunakan untuk mengkarakteristik atau mengklasifikasikan suatu data lain dan menghubungkan data dengan informasi di luar organisasi. Data referensi paling dasar terdiri dari kode dan deskripsi. Tetapi beberapa data referensi bisa lebih kompleks dan menggabungkan pemetaan dan hierarki. Next. Next. Yang kedua itu tujuan reference data. Di sini reference data memiliki tujuan yaitu untuk memastikan nilai konsisten dan terkini di berbagai fungsi dan bahwa data dapat diakses oleh organisasi. Seperti data lainnya, data referensi membutuhkan metadata, di mana atribut metadata penting untuk data referensi, termasuk sumbernya. Misalnya, badan pengatur untuk data referensi standar, industri. Yang ketiga yaitu struktur reference data, yaitu ada 4. Yang pertama daftar, yang kedua daftar referensi silang, yang ketiga taksonomi, dan keempat ontologi. Untuk yang pertama itu daftar, di mana bentuk paling sederhana dari data referensi memasangkan sebuah nilai kode dengan deskripsi dalam daftar, seperti pada tabel ke-1, di mana terdapat kode value-nya yaitu US, yang memiliki deskripsi United States of America. Yang kedua itu GB atau bisa disebut Great Britannian. Di tabel kedua memberikan contoh terkait kode status untuk tiket helpdesk tanpa informasi yang diberikan oleh definisi tersebut. Yang pertama itu new, menunjukkan tiket yang baru dibuat tanpa sumber daya yang ditetapkan. Yaitu yang kedua assignment, yaitu menunjukkan tiket yang memiliki sumber daya bernama yang ditetapkan. Yang ketiga work in progress, yaitu menunjukkan sumber daya yang ditugaskan untuk memulai mengerjakan tiket. Yang keempat itu resolve, menunjukkan permintaan agar dipenuhi oleh sumber daya yang ditugaskan. Yang kelima cancelled, untuk menunjukkan permintaan dibatalkan. Yang keenam pending, menunjukkan permintaan tidak dapat diproses tanpa informasi tambahan. Yang ketujuh full filed, yaitu menunjukkan permintaan dipenuhi dan diverifikasi oleh pemohon. Yang kedua yaitu daftar referensi silang, di mana kumpulan kode ini mungkin berada pada perincian yang berbeda atau perincian yang sama dengan nilai yang berbeda. Set data referensi silang menerjemahkan antara nilai kode. Tabel 3 menyajikan referensi silang kode negara bagian Amerika Serikat. Yang ketiga taksonomi. Referensi taksonomi
Struktur data menangkap informasi pada berbagai tingkat spesifitas, di mana tabel 4 dan 5 menunjukkan contoh dua taksonomi hierarkis yang umum. Tabel 4 dan tabel 5 menunjukkan contoh dua hierarkis yang umum. Dalam kedua kasus, hierarki menyertakan kode, deskripsi, dan referensi ke kode induk yang mengklasifikasikan kode individu. Misalnya pada tabel 4, tanaman bunga dengan kode 110161600 adalah kode induk untuk mawar, poinsettia, dan anggrek. Pada tabel 5, perdagangan eceran dengan kode 440000 adalah induk dari toko makanan dan minuman dengan kode 445000 yang merupakan induk dari toko makanan khusus dengan kode 45200. Yang terakhir yaitu ontologi, di mana ontologi memiliki sebuah organisasi yang menyertakan dan digunakan untuk mengelola konten situs web sebagai bagian dari data referensi. Ontologi juga dapat dipahami sebagai metadata, di mana ontologi dan taksonomi kompleks lainnya perlu dikelola dengan cara yang mirip dengan cara data referensi dikelola. Nilai harus lengkap, terkini, dan didefinisikan dengan jelas. Manfaat referensi data. Yang pertama itu terpercaya, memiliki data terpercaya yang akurat dan terpercaya. Yang kedua, mudah diakses, di mana memperoleh produktivitas dengan data yang dapat segera diakses dan dipahami. Yang ketiga, ketangkasan, memperoleh ketangkasan dengan data yang relevan dan terkini. Yang terakhir, turun biaya, di mana menurunkan biaya pengelolaan data. Perubahan reference data. Yang pertama yaitu receive change request, di mana perubahan tingkat baris ke kumpulan data referensi eksternal. Selanjutnya identify stakeholder, perubahan struktural ke kumpulan data referensi eksternal. Yang ketiga identify impact, perubahan tingkat baris ke kumpulan data referensi internal. Yang keempat decide and communicate, yaitu perubahan struktural ke kumpulan data referensi internal. Yang terakhir update and inform, pembuatan kumpulan data dan referensi baru. Kelebihan dan kekurangan reference data. Yang pertama itu kelebihannya hemat biaya. Salah satu keuntungan dari penggunaannya adalah efektivitas biaya. Peneliti tidak perlu menginvestasikan uang untuk mengumpulkan data karena orang lain telah melakukannya. Yang kedua, hemat waktu. Kumpulan data ini biasanya sudah disusun dan disimpan dalam format elektronik. Yang ketiga, besarnya volume data. Volume dan luasnya data sekunder yang tersedia untuk umum saat ini jauh lebih besar dibanding jika Anda mengumpulkan data primer. Untuk kekurangannya, yang pertama, tidak menjawab pertanyaan spesifik penelitian Anda, yaitu jika peneliti melakukan penelitian dengan pertanyaan yang sangat khusus, data sekunder mungkin tidak memberikan informasi spesifik yang membuat peneliti bisa menjawab pertanyaan tersebut. Yang kedua, tidak ada kepastian soal cara dan proses pengumpulan data, di mana terlepas dari cara peneliti memeriksa kumpulan data sekunder,
Sulit untuk mengetahui secara persis bagaimana data dikumpulkan dan seberapa baik proses pengumpulan data dijalankan. Akibatnya, validitas dan kualitas data sulit dipastikan. Untuk materi yang kedua itu master data akan dijelaskan oleh Saudara Guntur. Terima kasih banyak untuk rekan Dik-Dik. Untuk materi kedua yaitu master data. Nah, di sini untuk definisi master data, yaitu data master adalah data yang memiliki objek bisnis yang berisi informasi yang paling berharga dan disepakati yang dibagikan di seluruh organisasi. Nah, jadi data master mengacu pada yang dibagikan di seluruh organisasi. Ada berbagai jenis data master. Misalnya, perusahaan di seluruh dunia menggunakan data master perusahaan. Next, untuk tujuan data master, fungsi master data merupakan sistem yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dan pengguna aplikasi untuk langsung menggunakannya sebagai informasi untuk memasukkan, mengedit, dan menghapus data. Next. Nah, untuk pendorong program master data, yang pertama penggerak paling umum untuk memulai program manajemen data master adalah yang pertama memenuhi persyaratan data organisasi. Nah, jadi maksudnya tuh beberapa area dalam organisasi memerlukan akses yang dikumpulkan data yang sama dengan keyakinan bahwa kumpulan data tersebut lengkap, terkini, dan konsisten. Master data sering menjadi dasar kumpulan data ini, misalnya menentukan apakah suatu analisis mencakup semua pelanggan bergantung pada penerapan definisi pelanggan secara konsisten. Yang kedua, yaitu mengelola kualitas data. Nah, jadi maksudnya tuh inkonsistensi data, masalah kualitas, dan kesenjangan menyebabkan keputusan yang salah atau kehilangan peluang. Nah, jadinya manajemen data master mengurangi risiko ini dengan mengaktifkan representasi yang konsisten dan entitas penting bagi organisasi. Yang ketiga tuh ada mengelola biaya integrasi data. Nah, jadi maksudnya biaya pengintegrasian sumber data baru ke dalam lingkungan yang sudah kompleks menjadi lebih tinggi tanpa adanya data master yang mengurangi variasi dalam cara menentukan dan mengidentifikasi entitas penting. Terus yang terakhir yaitu ada mengurangi resiko. Nah, jadi master data dapat memungkinkan penyederhanaan arsitektur berbagai data untuk mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan lingkungan yang kompleks. Nah, untuk data master dalam organisasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama para pihak. Nah, para pihak ini terdiri dari individu dan organisasi dan peran mereka seperti pelanggan, warga negara, pasien, vendor, pemasok, agen, mitra, bisnis, pesaing, karyawan, atau pelajar. Terus yang kedua ada produk dan layanan. Nah, jadi maksudnya itu baik internal maupun eksternal. Terus yang ketiga ada struktur keuangan. Seperti kontrak akun, buku besar, pusat biaya, atau pusat laba. Terus yang terakhir ada lokasi. Nah, lokasi ini seperti alamat dan koordinat. Terus pasti di master data itu terdapat kelebihan dan kekurangan pada master data. Terus kelebihan yang pertama mengurangi beban kerja. Nah, jadi maksudnya itu tanpa manajemen data master pusat, setiap departemen menggunakan bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memelihara data master. Dengan demikian, data master yang sama dikumpulkan 2 kali dan lebih sering, dan lebih buruk lagi, data master identik dikelola oleh lebih dari satu departemen. Terus yang kedua, meningkatkan
manajemen, dan master kualitas data. Nah, salah satu kelemahan utama dari manajemen data yang tidak terstruktur dan terdesentralisasi adalah kualitas. Setiap departemen mempertahankan kebenarannya, dan ini pasti mengarah pada masalah dalam hal pelaporan atau proses lintas fungsi. Terus yang ketiga yaitu ada kepatuhan data dan proses kelola data. Nah, memiliki semua data master di satu tempat terpusat memungkinkan perusahaan untuk mengatur kepatuhan dan khusus dan proses tata kelola. Selain sistem, data master yang canggih memberikan kemungkinan untuk menentukan tanggung jawab data terstruktur. Yang keempat yaitu mengurangi waktu pemasaran. Saat memperkenalkan aplikasi dan sistem baru, sistem data akan master pusat mengurangi upaya penyiapan secara besar-besaran, alih-alih menyiapkan data master secara manual dalam solusi baru. Nah, jadi menghubungkannya ke sistem data master utama secara langsung menyediakan data master yang diperlukan. Yang kelima, peningkatkan efisiensi proses bisnis. Nah, jadi maksudnya manajemen data master mewakili satu sumber kebenaran yang sempurna untuk mendukung proses bisnis karena banyak sistem data master menawarkan aplikasi mobile yang mudah digunakan. Karyawan dapat mengakses dan master terbaru dan berkualitas tinggi kapanpun dibutuhkan untuk mendukung operasi mereka. Terus selanjutnya pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya juga. Nah, kekurangan dari data master yang pertama lebih mahal. Nah, jadi sistem master data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Terus yang kedua ada proses backup cukup memakan waktu. Jadi sistem master data mencakup banyak file sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Terus yang ketiga yaitu bila ada akses yang besar, kerusakan dapat terjadi. Nah, jadi maksudnya tuh kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarangan pengguna. Terus yang terakhir, sistem lebih rumit. Nah, jadi sehingga memerlukan orang ahli. Sistem master data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang bisa menanganinya. Terus untuk yang perbedaan reference data dan master data akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Baik, terima kasih Guntur Hermawan. Dimulai dari definisinya dulu. Perbedaan antara reference data yaitu kalau reference data yaitu data yang menentukan kumpulan nilai yang diizinkan untuk digunakan oleh bidang data lainnya. Sedangkan data referensi adalah data yang menentukan kumpulan nilai yang diizinkan untuk digunakan oleh bidang data lainnya. Mulai dari perubahan. Dari reference data, perubahan nilai data referensi mungkin memerlukan perubahan terkait dalam proses bisnis untuk mendukung perubahan tersebut. Kalau master data, perubahan data masternya selalu dikelola sebagai bagian dari proses bisnis yang ada. Contohnya dari referensi data yaitu ada unit pengukuran, kode negara, kode perusahaan, tingkat konversi tetap, dan struktur kalender. Kalau di master data ada data pelanggan, produk, karyawan, bahan, masuk bahan, dan vendor. Dari data induknya yaitu biasanya kalau reference data mencakup data geopolitik dan koordinat posisi geografis. Data referensi lokasi juga dapat mencakup wilayah geografis dan wilayah penjualannya. Kalau di master data biasanya mencakup alamat pihak bisnis dan lokasi pihak bisnis, serta alamat fasilitas untuk lokasi yang dimiliki organisasi.
Dari fokusnya juga berbeda-beda. Kalau reference data fokusnya kepada memerlukan kontrol atas nilai domain yang ditentukan dan definisinya. Kalau master data memerlukan kontrol atas nilai dan mengidentifikasi master data ya, memungkinkan penggunaan yang konsisten di seluruh sistem dari data yang paling akurat dan tepat waktu tentang entitas bisnis penting. Jadi kesimpulannya perbedaan utama antara data master dan data referensi adalah bahwa data master yaitu data yang dibagikan oleh banyak sistem aplikasi proses dalam suatu organisasi, sedangkan data referensi adalah jenis data master yang digunakan oleh bidang data lainnya. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.